Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar sobat berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini atau malam hari ini, Kang Hakim sedang berada di TPU Bergota. Mungkin kalau orang Semarang, orang Jawa Tengah udah pada tahu ya, TPU Bergota ini merupakan salah satu TPU paling besar di kota Semarang. Nah, 1 bulan yang lalu Kang Hakim pernah berkunjung ke sini, ke TPU Bergota ini, dan gak sengaja ketemu sama Mbak yang rumahnya itu berada di tengah-tengah pemakaman atau di tengah-tengah kuburan. Nah, makanya Kang Hakim balik lagi ke sini nih. Kebetulan ada rute tur konten ke daerah Jawa Timur, ke Madura khususnya ya teman-teman. Jadi mampir ke sini, bikin konten di sini. Gimana sih suasana malam harinya di TPU Bergota? Ya kayak gini teman-teman. Walaupun ini belum terlalu larut malam ya, kisaran jam 8 malam, namun di sini tuh ya masih ramai kendaraan. Tadi juga sempat ada yang nanya, mau ngapain mas, mau bikin konten, kata saya teh. Wah, kalau di sini mah ramai sampai tengah malam juga katanya tuh masih ramai kendaraan yang berlalu lalang. Nah, ini TPU nya teman-teman kayak gini tuh. Jadi di sini tuh kalau misalkan berziarah malam hari pun enggak bakal merasa takut sedikit pun ya, karena ramai kendaraan katanya sampai jam 1 malam pun 24 jam nonstop deh pokoknya ramai di sini tuh. Terus juga ya pada terang benderang kayak di kayak cerah kayak gini ya, banyak lampu. Dan kebetulan ini ngambil video ini pas banget bulan purnama ya teman-teman. Namun ya nggak merasa takut sedikit pun kayak gitu ya, karena ramai banget. Walaupun di kiri kanan Kang Hakim ini merupakan banyak sekali kuburan, ratusan kuburan bahkan ribuan kuburan. Nah, yang penasaran dengan kondisi rumah Mbak siapa ya? Saya Kang Hakim tuh lupa lagi namanya tuh. Dulu tuh siapa namanya? Tapi yang jelas rumahnya tuh sangat mewah sekali dan berada di tengah pemakaman. Tonton terus, simak terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang bantu share video ini ke media sosial masing-masing. Semoga rezekinya itu mengalir deras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa juga bagi para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Kebetulan ini Kang Hakim kesini tidak sendirian, ditemani sama istri juga. Ngapain kesini, jalan? Tunggu aja di bawah. Tadi mau video. Hah? Terus Gimana? Gimana maksudnya? nanti ada yang lempar batu. Di mana yang lempar batu, di mana? Di bawah. Ada yang lempar batu. Maksudnya lempar batu gimana? Tahu dari sana, dari dalam. Dari kuburan. Coba di sebelah mana? Ah, kan rame gini, banyak motor kayak gini. Luas. Terkejut mungkin ya. Tadi opening dia di mana emangnya? Hah? Openingnya di mana? Ini di sini yang di gelap nih. Yang itu. Heeh. Ya kenapa nyari yang gelap-gelap, bukan yang cerah-cerah, yang ada lampunya. Di sini berarti Lampu dibuka. lighting. Lighting dibawa. Di sini tadi opening. Ya, Terus yang lempar batu dari mana? gak tahu lah, kayak bukan batu, kayak pasir. Ah, masa sih? Asli bener dari sana yang bawah. Yang bawah mana? Yang dari sini Bukan pasir kali, daun dari sini nih, dari atas sini. mungkin. Hah? Awas motor, awas sepeda motor. Di mana yang lemparnya? Di sini. Di sebelah sini, sekitaran sini. Heeh. Wah, masa sih? Tapi kan biasa aja nih, rame malahan. Pas tadi yang lewat apa? Itu tuh motor. Pas motor lewat. Terus ada apa? Pas motor udah di atas, terus lagi video kayak ada pasir gitu. Lempar pasir kayak gitu. Heeh. Kenapa nggak tunggu aja di sana tuh, di depan pas rumahnya si tetehnya atau si mbaknya, malah balik lagi ke sini? Tapi udah diizinin sama si mbaknya? Udah. Udah diberi izin? Oke, alhamdulillah ya. Nanti berarti langsung aja ya. Yuk, duluan, sok bunda duluan. Itu tuh yang jatuh dari atas mungkin tuh, kayak ada yang jatuh tuh tadi, kayak buah-buahan. Bukan pasir mungkin ya, tapi daun atau apa sih, kembang kayak gitu.
Nah, kata istri saya teman-teman, katanya tadi pas mau opening video ya, di belakang sana, di Anggalap sana tuh, pas motor lewat kayak ada yang ngelempar seperti pasir kayak gitu. Namun nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa, bahkan nggak ada kuburan baru loh di sini ya, bener nggak? Nggak ada kuburan baru, tapi kok ada yang ngelempar pasir kayak gitu. Mungkin itu mah hanya sekadar perkenalan doang. Nah, padahal mah tadi teh tunggu aja di sini nih, di depan ini, di depan gapura, jangan nyusul ke sana. Gimana perasaannya setelah ada yang pengen kenalan? Oke, dan posisi rumah mbaknya itu ke sebelah sini ya, naik ke sini, yang di atas tuh, yang rumahnya rumah 2 lantai, rumah mewah. Dulu juga nggak sengaja sih pas nyari-nyari rumah yang apa ada kuburannya, kan dapat informasi gitu yang komen ada apa kuburan di dalam rumah di TPU Bergota. Namun setelah tanya-tanya nggak ada. Nah, ini juga salut ya, rumah mewah sama samping pemakaman atau samping kuburan juga. Kalau di sini ya udah lumayan ramai penduduk. Tuh ya, ramai penduduk ke sebelah sini. Namun itu jangan salah loh, sebelah sana itu kuburan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kebetulan ketua RW-nya juga teman-teman, ketua RW 5 Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, kode pos 50244. Kalau kemarin sih nggak lihat ya, nggak lihat logo yang ini nih. Oke, nih teman-teman, kita ketemu lagi sama mbaknya ya. Maaf mbak, lupa lagi kemarin teh namanya tuh siapa? Mita. Mbak Mita ya. Dan saya tuh sekarang tuh mau ke daerah Jawa Timur. Kebetulan pas kemalaman di sini ya, penonton juga penasaran, pengen tahu gimana sih suasana malamnya di rumah Mbak Mita. Alhamdulillah Mbak Mitanya ngizinin, tadi istri saya udah izin ke sini ya. Tadi saya parkir mobil dulu ke atas. Berarti di sini tuh tinggal sendirian aja? Sama orang tua. Sama orang tua. Iya, sama anak, sama adik juga. Sama adik. Kalau suami gimana? Suaminya udah gak ada suami. Oh, udah pisah. Iya. Oh, iya. Maaf Mbak ya, bukan. Iya, Berarti Mbak Mita ini single parent gitu ya. Tinggal di sini udah berapa lama? Kalau dulu tuh bilang teh puluhan tahun ya? Kecil ya? Sih, iya. Dari kecil tinggal di sini. Dan mungkin para penonton juga penasaran dengan suasana di dalam rumah. Kalau dulu kan hanya sekitaran luar, terus saya lanjut keliling ke TPU. Nah, sekarang pengen tahu katanya dalam rumahnya kayak gimana, kamar yang mana sih yang langsung menuju ke pemakaman, ke kuburan. Kebetulan kalau kamar sih di belakangnya langsung kuburan, tapi kalau yang di dalam kamar sih nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau TPU Randusari di mana? TPU Bergota adanya. Ada, adanya itu. Kalau Randusari? Kantornya di gang sebelah. Kalau TPU Randusari enggak, kan saya dapat informasi itu katanya di TPU Randusari. Nah, kalau ke sini mah ke Mbak Mita mah hanya pengen review dalaman rumahnya, terus lihat kamar yang langsung ke spotnya ke pemakaman. Oh, belakang situ. Iya. Itu kamar Mbak Mita. Kamarnya Bapak. Kamarnya Bapak. Kalau Bapaknya ada? Ada. Saya panggilin dulu. Boleh. Sekalian. Dan kebetulan Bapak juga ketua RW ya? Iya. Kalau kemarin mah kayak nggak lihat itunya. Lagi apa pelangnya itu? Masa sih ada kok? Kayak nggak lihat ya? Atau saya nggak ngeh gitu baru ngehnya sekarang. Kita tak panggilin dulu ya. Iya. Nah, berarti ini teh ruangan keluarga yang Mbak ya? Iya. Ruangan keluarga sekaligus ruang tamu juga. Assalamualaikum. Bapak, maaf. Kenalin Pak, saya Hakim dari Majalengka. Dulu sempat ke sini ya review TPU Bergota dan ketemu sama Mbak waktu dulu 1 bulan yang lalu ya kalau nggak salah. 1 bulan yang lalu, dan sekarang juga kebetulan ada mau tur konten ke daerah Jawa Timur. Nah, mampir ke sini pengen tahu suasana malamnya. Oh gitu. Dan saya itu penasaran sama kamarnya Bapak. Katanya kan kamar Bapak tuh langsung ke pemakaman, ke kuburan. Boleh lihat nggak Pak? Atau gimana?
berantakan juga sih Mas. Oh berantakan, ya udah nggak apa-apa. Tapi soalnya nanti dilihat orang banyak sih. Oke teh. Kalau dari samping aja boleh. Boleh kalau dari luar. Dari belakang sama bapak yuk. Ya, oke. Kebetulan bapak juga ketua RW ya. Iya, Sama bapak siapa? Maaf nama. Pak Toto. Pak Toto. Oke yuk sama Pak Toto ke belakang. Berarti kalau kesini mah udah nggak area pemakaman ya Pak ya? Yang mana? Ke area Ini sini. enggak, ini kampung. Kampung. Iya. Cuman belakangnya makan juga ini melingkar. Oh, melingkar. Berarti TPU semua pemakaman. Iya. Melingkari rumah, kelilingi rumah. Rumahnya cuma sedikit di sini. Ada berapa kepala keluarga sih Pak di RW 5 ini? Kalau di RW 5 mencapai kepala keluarga 200 200. 200-an. Kalau satu RW. Ah, ada musik ya, boleh dimatiin Pak musiknya Pak. Oh dari atas. Oh ya udah nggak kena. Kamar ini. Oh di atas. Ada kamar juga berarti di atas. Ini, ya, ada kamar satu. Kamar siapa? Kamar anak. Oh anak. Berarti tapi aksesnya lewat sini, lewat belakang sini. Iya, itu. Oh beda tangga. Itu. Iya. Oke. Nah kamar bapak mah yang ini ya. Iya. Bentar. Ini makam juga. Ini makam kuno sejak saya kecil. Gimana Pak? Ini makam ini sudah sejak saya kecil. Udah ada. Ada, iya. Oh jadi makam yang ini Iya. sejak bapak kecil ini udah ada. Sudah ada. Berarti bapak juga lahir dan besar di sini. Betul, iya. Lahir dan besar di sini ya Pak ya. Betul. Dari kecil, dari bayi mungkin Oh iya, memang lahirnya di kampung sini. di kampung sini. Iya. Dan ini tuh maaf Pak, kan bapak mungkin lebih tahu dari Mbak Mita ya. Kalau ini tuh berarti duluan kuburan, pemakaman atau perkampungan warga, perumahan warga? Perkampungan. Dulunya di sini sejarahnya kan ini banyak rumah-rumah. Di sini pun bekas rumah dulu. Di sini tuh bekas rumah. Iya, pada waktu penjajahan Jepang kan banyak yang dibakari Jepang. Nah, begitu bakari Jepang, ahli warisnya sudah nggak bisa membangun lagi, tidak ada biaya. Yang mudah didapat buat uang adalah jual untuk makam. Berarti Sejarahnya banyak berputar di sini banyak. rumahnya dilelang atau per satu makam bayar Tanah iya per per satu kuburan? iya. Bayarnya berapa tuh Pak? Pak nggak tahu kalau Enggak tahu dulu berarti ya. Iya. Kalau sekarang gimana itu sistemnya? Kalau sekarang kan sudah ada pengelola, Hah? dikelola dengan di pemerintah Pemkot di TPU Berkota itu. Di Berkota Jadi itu. ada semacam filter. Dan kalau ini maaf Pak, kalau tanah bapak sendiri itu berarti kaget itu di siapa? Adanya ya. Berarti hak milik atau gimana nih Pak? Tanahnya nih yang status rumah bapak? Status rumah semuanya sama di sini milik Hak dinas milik. pemakaman. Jadi Dinas sulit untuk dibikinkan surat. Sertifikat itu. Ya, karena sudah. Tapi itu pun secara de facto kan dari dinas sendiri belum bisa memastikan bahwa ini. Cuman secara kedinasan ini sudah milik pemerintah. Kan gitu. Berarti sampai sini batas Ya. rumah bapak. Itu kamar tidur bapak yang itu. Ya. Oh, kamar tidurnya jadi langsung menghadap ke Ke kuburan. sini ya jendelanya saya cari udaranya ke makam. Kalau yang samping sini Pak maaf, Sama itu kan sekamar. kamar juga. Saya yang sebelah tapi kan Hmm. itu. Nah, Oh yang ini. Oh sama kamar juga ya. Berarti kalau ini mah kuburan baru semua Pak yang sebelah sini. ini ya. Ini kan kalau itu peta gitu kan kuburan keluarga. Oh kuburan keluarga. Yang ngotak-ngotak itu berarti semuanya kuburan keluarga. Ya, sebelah itu kan juga satu keluarga punyanya orang Kauman. Ini benar-benar udah padat banget ya di sini ya. Padat ini. Tuh, bahkan ada yang udah batu nisannya udah nggak kelihatan sama sekali. Ini Ya. kalau misalkan kuburan-kuburannya kayak gini, setiap Idul Fitri atau Idul Adha kemarin, Ya, ada pada nggak ziarah. sanak saudara yang ziarahnya Biasanya yang lebih ramai di Idul Fitrinya. di Idul Fitri? Iya. Banyak yang ziarah ke sini juga berarti. Banyak. Jadi kalau Idul Fitri banyak yang ziarah ke sini, makanya sini ramai kan. Dikira saya mah udah apa jarang diziarahi gitu kalau misalkan kuburan-kuburannya Iya. yang udah kayak gini. Kalau di sini masih ramai. Masih ramai. Tapi Jumat Kliwon pun juga masih banyak juga yang ziarah. Setiap Jumat Kliwon berarti Pak ya. Ya, Berarti ini kita nginjek makam kayak gini nggak apa-apa. nggak apa-apa. Udah hal yang Itu wajar. kan tinggal keyakinan. Iya betul. Kalau daerah kan masih takut-takut. Heeh. Kalau di kota-kota besar kayak gini udah hal Ya, biasa ya. Iya. Ya mungkin karena faktor kebutuhan ya Mas. Bener ya, faktor Karena kebutuhan bukan lagi kalau tempatnya sudah banyak yang luang ya mungkin nggak kayak gini kan gitu. Tapi ini apa kalau misalkan ada warga kampung sini yang
Meninggal. Dikebumikan di sini atau di mana? Soalnya Ya. kan kelihatan dari udah padat banget. Ya tetap di wilayah seputar sini, seputar kampung. Jadi tidak ada warga RW 5 yang meninggal dibawa keluar jauh, kecuali kalaupun yang aslinya dari luar. Bapak boleh lihat ke atas nggak? Penasaran Ya. sama ruangan yang di atas? Boleh. Boleh. Ini kuburan bukan? Ini mah gak ada kuburan ya? Udah ada, kosong nih. Kosongan. Sini semua kosong. Boleh naik. Tapi aman ini Pak? Aman. Oh ini teman-teman jalan raya tuh ya. Spotnya jalan raya. Jadi mohon maaf apabila bising sama kendaraan. Ini karena yang tempat tongkrongan anak cowok-cowok, jadi ya berantakan. Oh gitu. Jadi ini mah cuman hanya ada satu kamar tidur ya? Ya. Satu kamar tidur di sini. Ya. Oke. Jadi tempat nongkrong, spotnya langsung ke jalan raya. Oke yuk. View-nya enak di jalan. Cuman kadang orang ngeri melihat. Tangganya ya Pak ya? Iya. Tuh. Itu kuat kok. Saya aja sampai apa gini gemeteran kayak gini. Keren ya, karena sudah takut juga. Iya lihat ketinggiannya sih Pak. Sebenarnya ini aman, enggak. Tapi aman. Makanya jangan lihat di bawah kalau takut. Oh gitu. Jangan lihat ke bawah. Fokus aja berarti ya Pak ya? Fokus naik Fokus, tangga. ya, tangga. Dan ini Pak, maaf, berarti kan Papa dari lahir sampai sekarang usia berapa Pak? Sudah 60. 60 tahun. Ya. Ada nggak, ya ini saya nanya ke pihak mistis ya Pak ya, Iya, sisi mistisnya. mistis. Ada nggak sisi mistisnya di TPU Bergota ini atau khususnya di sekitaran rumah Bapak ini? Semua tempat itu mistisnya ada. Heeh. Tidak hanya di makam, cuman tergantung dari sisi manusianya, dia meyakini maupun dirasa atau tidak. Bapak sendiri pernah ngalamin nggak? Oh banyak sering. Apa aja tuh Pak? Ya kadang ada suasana kelihatan kayak orang jalan bersebelahan. Di Terus rumah? bayangan, ya di rumah banyak juga. Banyak, pernah TV itu saya pindah channel, pindah lagi sendiri. HP saya taruh di meja itu nelpon rumah saya sendiri. Padahal enggak dipegang HP-nya. Nggak dipegang? Enggak dipegang. Nggak karena error kah atau gimana? Enggak, itu Nggak. nelpon diangkat kok ada suaranya, kok ada suara gini. Tahu-tahu tak lihat HP saya yang nelpon rumah. Pak, maaf yuk di sebelah sana Ya. yuk. Ngobrolnya biar nggak Ya. bising sama kendaraan ya Pak ya. Sama Mbak Mitanya juga tuh ngobrol. Makanya kan tak gini kan itu biar enggak serem. Oh. Yang bikin gini itu tujuannya supaya tidak semata-mata kelihatan serem, tak kasih. Kayak taman ya Pak ya. Ya. Jadi seperti wahana bermain kayak gitu. Ya. Ini Mbaknya nih, Mbak Mitanya. Mbak boleh lanjut ngobrol lagi yuk sama Bapak di dalam. Di dalam aja Pak atau di mana? Di sini? Boleh di luar sini boleh. Oke, di dalam juga boleh. Nah, selain yang tadi Pak, yang pernah Bapak alamin apalagi tuh Pak, kalau boleh tahu? ya di sini itu kan memang dulunya juga tempat area penjajahan. Jadi banyak dulu itu kerja paksa pun dulu ada juga. Saya yakinnya kan ke situ, belum bikin jalan itu. Jadi tidak menutup kemungkinan arwah dan para leluhur di sini, arwah yang belum bisa diterima ya tetap terjadi hal-hal yang kayak gitu, terjadi mistis. Gentayangan kayak gitu ya? Ya, jadi dengan kata lain sebetulnya dia bukan gentayangan, sebetulnya arwah itu mencari jati dirinya atau mencari siapa yang mau membantu untuk mendoakan. Sebetulnya kan sasarannya ke situ. Kalau melihat wujudnya secara langsung Pak, maaf di rumah atau di jalan atau di mana gitu ya, kan kalau tadi kayak kelebatan kayak gitu, itu pernah nggak Bapak? Ada. Gimana Ada tuh Pak? juga. Boleh diceritakan? Ya, ada kelebat orang. Pernah juga saya melihat bayangan itu naik ke tangga itu, kebetulan ya pas hari malam Jumat gini, kebetulan ini kan pas hari malam Jumat, tapi tidak selalu
Dan kayak gitu itu tidak setiap orang bisa ditakuti kayak gitu. Melihat Jadi ya, iya bisa melihat maupun tidaknya kan tidak selalu dan tidak setiap orang bisa. tergantung apa istilahnya sama, Kemantapan hati dan terus keyakinan. ada yang pas apes kayak gitu Iya. ya Pak ya. Dunia lain itu tetap ada. Enggak. Dunia lain, saya meyakini dunia lain ada, dan di mana tempat kita berpijak pasti ada dunia lain. Pasti itu. Jadi tinggal kitanya yang menyikapi aja. Dengan menyikapi dengan hal-hal yang Iya, positif. Kita saling menjaga, menghormati dianya, ya butuh lingkungannya dia sendiri kan gitu. Kalau ini Pak, maaf, ke kamar tidur sendiri kan langsung berhadapan dengan Iya. kuburan. Pernah gak ada yang ketuk jendela atau ketuk pintu kayak gitu? Tentang itu di rumah saya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sama sekali tidak ada kalau di Tidak rumah. ada, tapi kalau kelebat di luar kayak ruang tamu, sampai ke dapur, sampai kamar mandi, ada. Kelebatan tapi Iya. bayangan-bayangan hitam kayak gitu. Nah ini pernah ditanya tuh Mbak Mika itu tanya. Mbak pernah Iya. juga ngalamin Dulu kejadian suara gitu? orang mandi semuanya Iya, dengar. ada. Gimana Ada ceritanya di tuh? rumah. Kan waktu keluarga kan ngumpul lihat TV di depan TV. Nah, di kamar mandi tuh kayak ada orang mandi mas. Padahal nggak ada orang sama sekali. Dibuka Semuanya pintunya dengar. juga kering tempatnya, nggak ada bekas Yang air. ngumpul dengar semua. Kalau semua? dengar semua kalau ada orang mandi itu, ada air bibir gitu. Itu dengar sering semua. kejadiannya Pak? Enggak, Enggak. sama sekali. Cuma sekali. Berarti Iya. posisi kamar mandinya di mana sih? Di belakang. Itu belakang itu jadi. Ya. Pas banget kuburan. Iya, jadi kan dengar. Jadi memang area semacam itu, kalau saya bilang kok tidak pernah ada, itu nonsens. Pasti di mana tempat hal-hal semacam itu kayak di tempat pemakaman pasti ada yang terjadi. Cuman volumenya tidak sesering. Gitu. Dan ini Pak, mungkin ini kalau pertanyaan ini menyeluruh ya Pak ya, di TPU Iya. Bergota ini kan TPU paling besar Besar. di kota Semarang. Tidak hanya di kota Semarang, Mas. Sudah tentu Pulau Jawa, Mas. Oh ya Pulau Jawa. Sudah tentu kan yang meninggal juga bermacam-macam lah. Betul, iya. Yang sering itu kan yang meninggal karena tidak wajar. Ya ada juga yang karena tidak wajar, misalkan kecelakaan, Gantung bunuh diri. Ada juga Sempat cerita. pernah nggak menghebohkan masyarakat sini orang Ada. gentayangan gitu ada? Ada. Ada. Tahun berapa tuh Pak kejadiannya? Lama itu Mas. Kalau 15 tahun, 10 tahun yang lalu ada. Jadi itu di agak ke atas sana itu naik, itu ada pas kebetulan tuh satu wilayah area Juru Kunci itu satunya kecelakaan, cowok sama cewek itu salah satunya itu kecelakaan sama bunuh diri. Tapi saya enggak hafal persis yang mana yang bunuh diri, mana yang Ya kecelakaan. nggak apa-apa, itu makan jadi di privat aja untuk namanya. Iya. Itu gimana Pak sampai menghebohkannya? Menghebohkannya itu pas ada orang jalan, justru itu bukan orang sini yang mau jalan, itu dari atas tuh turun lari ke sini itu teriak-teriak minta tolong. Dilihat ketemu orang katanya mau minta tolong, lalu lihat wajahnya serem terus hilang, makanya orangnya lari ke sini minta tolong, minta dianterin ke atas. Itu justru orang luar tamu Yang lihatnya itu. iya. Berarti kalau ke warga sini mah nggak ada. Di sini juru kuncinya yang pernah lihat. Langsung Iya. Gimana Sekarang sudah ceritanya? meninggal juru kunci. ceritanya mungkin yang Bapak dengar Iya, gimana? karena itu lihat kok dia menangis kan gitu. di atas Tapi- pemakamannya. Iya. Jadi Gitu ya. itu tapi dulu terus ini kan kayak ini kan ada pengajian gitu, setelah kita tahu namanya kita catat, kita didoakan bersama, terus sudah itu. Berarti kalau Teh Mita juga sama ya, sering mengalami hal-hal mistis. Kalau dulu mah waktu saya tanya siang hari, oh nggak ada apa-apa Mas, Iya, biasa aja. belum. Ya namanya tidak ada, tidak Nggak sering gitu, nggak nggak intens. sering. Apa aja tuh Mbak, selain yang tadi yang dengar yang mandi, pernah lihat apa? Atau Ya pernah kayak dengar apa? bayangan-bayangan gitu. Ada Kalau dengar suara pernah nggak Mbak? suara Jarang. jarang, belum pernah. Jarang. Jadi ya hanya kelebatan-kelebatan Iya. gitu. Tapi yang paling jelas itu suara Suara orang orang yang mandi. lagi Iya. mandi. Kalau banyak di Berkota sini biasanya hanya kelihatan sama bayangan gitu Pak. Tapi kalau suara enggak ada. Ada sama sekali. Jarang, iya. Siap. Bapak makasih Pak ya, Teh
teteh atau mbak ya. Kalau Jawa mbak, kalau di saya kan Sunda biasanya Iya, teteh. teteh. Mbak Mita, makasih atas waktunya udah diperkenankan saya berkunjung ke rumahnya. Iya. Berkunjung mengganggu waktunya malam-malam. Terus Iya. kebetulan juga kan nggak enak ada Iya, ada mau ada acara pengajian. pengajian. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini. Kunjungan saya ke rumahnya Mbak Mita dan juga Bapak di sini. Ya, alhamdulillah bapaknya tadi banyak sekali cerita-cerita mistis atau kisah-kisah mistis. Apalagi tinggal di sini udah 60 tahun lebih. Tadi udah dijelaskan sangat detail banget. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.